Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai perkembangan bahasa individu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Eka Tiara Lubis, Sarah Nabila, Najwa Adila, Reni Silvia, dan Israt Dolimanik. Baik, langsung saja kami paparkan materi mengenai perkembangan bahasa individu. Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses perkembangannya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalan waktu dan interaksi kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Faktor perkembangan bahasa. Faktor perkembangan bahasa yang dikemukakan oleh Sunarto dan Agung Hartono yang menguraikan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa sebagai berikut: umur anak, kecerdasan anak, intelektual atau tingkat pikir, status sosial, ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Fungsi mengembangkan bahasa. Fungsi mengembangkan bahasa bagi anak usia dini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Sebagai alat pengembangan intelektual anak, sebagai alat untuk menunjukkan dan mengembangkan ekspresi bahasa individu dibagi menjadi dua bagian dalam bahasa, yaitu pralinguistik. Fonologi adalah berlangsung pada fase nada pada bahasa. Berusaha melakukan komunikasi dengan semantik adalah mengandung orang-orang di sekitarnya, mengembangkan konsep melalui menjerit dan tertawa. Yang ketiga, tata bahasa. Tata bahasa adalah aturan subjek, predikat, dan objek diposisikan ke dalam suatu kalimat. Kata-kata yang ia ingin pragmatis. Pragmatis adalah aturan belum jelas. Yang kedua, tahap linguistik. Ini adalah pengembangan bahasa belajar dibagi menjadi dua bagian, yaitu sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Pada fase ia juga sudah dapat berusaha melakukan komunikasi dengan banyak kata-kata dalam orang-orang di sekitarnya. Periode cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini terjadi pada tahap dengan bentuk komunikasi yang lebih sejak ia lahir sampai mulai dapat mengoceh. Berikut perkembangan kata-kata yang ia ingin ucapkan masih belum jelas. Yang kedua, tahap linguistik. Ini adalah fase si kecil belajar bicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata-kata dalam suatu kalimat. Periode kritis. Perkembangan kemampuan berbahasa anak terjadi pada tahapan usia dini, yakni sejak ia lahir sampai berusia 6 tahun. Berikut perkembangan bahasa usia dini berdasarkan tahapan usia. Berikut perkembangan bahasa anak tahap linguistik usia dini berdasarkan tahap usia. Nomor 1, usia dimulai pada 0 sampai 12 bulan. Perkembangannya yaitu si kecil sudah dapat merespons suara, menunjukkan keterkaitan sosial terhadap wajah dan orang, babbling atau mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal dan mampu menunjukkan ke arah yang diinginkan. Umumnya, bayi mulai dapat berucap usia 10 sampai 16 bulan. Setelah sebelumnya ia banyak mengoceh. Biasanya, kata-kata yang pertama kali diucapkan si kecil adalah nama atau panggilan orang-orang di sekitarnya. Nomor 2, usia dimulai pada 1 sampai 2 tahun, yang dimana perkembangannya yaitu si kecil sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh, dan perbendaharaan katanya meningkat pesat. Si kecil mulai memahami makna di balik pernyataan maupun instruksi sederhana, seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Menurut para ahli, rata-rata bayi mengalami ledakan bahasa di usia 19 sampai 20 bulan. Pada saat ini, anak bisa mengajari kata-kata baru hingga 9 kata per hari.
Nomor 3, usia dimulai pada 2-3 tahun, yang dimana perkembangannya si kecil mampu memahami percakapan yang familiar atau misalnya oleh keluarga, mampu melakukan percakapan melalui tanya jawab, dan mampu bertanya kenapa. Ia juga sudah mampu mengucapkan kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih, seperti ndak mau, tan kue, atau makan kue, patung, atau apa itu, meski pengucapannya belum sempurna. 4. Usia dimulai dari 3-4 tahun. Perkembangannya, seiring meningkatnya keterampilan si kecil dalam bersosialisasi, kemampuan berbicaranya pun semakin membaik. Pemahaman kosakatanya semakin luas. Ia telah mampu memahami konsep-konsep warna, bentuk, ukuran, peristiwa, rasa, tekstur, dan bau. Pada usia ini, si kecil senang berkomunikasi dengan teman atau anak lain seusianya. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga sering mengajukan berbagai pertanyaan, seperti apa ini, kenapa begini, dari mana datangnya ini, dan lain-lain. Nomor 5. Usia 4-5 tahun. Perkembangannya, kemampuan bicara anak usia 4-5 tahun hampir sama dengan orang dewasa. Pada usia ini, si kecil sudah bisa membedakan kata kerja dan kata ganti, seperti makan, minum, mandi, dan tidak mau. Hal yang mungkin juga menakjubkan bagi Mam, si kecil kini sudah bisa memberikan kritik, mengajukan pertanyaan, bahkan menyuruh atau memberitahu. Nomor 6. Usia dimulai dari 5-6 tahun. Perkembangannya, pada usia ini, perkembangan bahasa anak sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, si kecil dapat mengatakan pendapatnya, mengekspresikan keinginan, penolakan, dan kekagumannya, berinteraksi dengan sesama teman sebayanya, dan berimajinasi. Kesimpulan dari perkembangan bahasa individu. 1. Dilihat dari hakikat perkembangan bahasa anak. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ketika berumur 1 tahun, bayi mulai mengoceh dan bermain dengan bunyi. Ketika anak berumur 2 tahun, setelah mengetahui kurang lebih 50 kata, kebanyakan anak mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata, waktu mulai masuk taman kanak-kanak. Anak-anak telah memiliki sejumlah besar kosakata. Pada masa perkembangan selanjutnya, yakni pada usia remaja, terjadi perkembangan bahasa yang penting. Pada usia dewasa, terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara individu yang satu dan yang lain, dan perkembangan bahasa lainnya. 2. Dilihat dari perkembangan pragmatik. Selama periode usia sekolah, proses kognitif meningkat sehingga memungkinkan anak menjadi komunikator yang lebih efektif. Anak-anak mulai mengenal adanya berbagai pandangan mengenai suatu topik. Mereka dapat mendeskripsikan sesuatu, tetapi deskripsi yang mereka buat lebih bersifat personal dan tidak mempertimbangkan makna informasi yang disampaikan bagi pendengar. Dilihat dari perbedaan bahasa anak laki-laki dan perempuan, perbedaan bahasa anak laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada kosakata yang digunakan dan gaya bicara. Mohon 3. maaf atas Dilihat dari kesalahan dan tahap-tahap perkembangan kekurangan bahasa dalam anak. penyampaian. Tahap pralinguistik Terima atau kasih. masa meraba, tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap banyak kata. Dilihat dari implikasi perkembangan bahasa anak dalam proses perkembangannya dan pembelajarannya, yaitu untuk menciptakan situasi memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Kesempatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan bercerita, bertanya dan menjawab pertanyaan, dan juga dapat menyediakan sarana pendukung perkembangan bahasa anak, misalnya menyediakan alat permainan. Baiklah, sekian dari kelompok 5 yang memaparkan perkembangan bahasa individu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.